Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda dari Puspita Ningrum dengan NPM 23012025. Saya dari kelas 4B, Prodi Teknik Informatika, dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas saya di mata kuliah ini, yaitu tentang aplikasi data karyawan dengan menggunakan tombol simpan, edit, dan hapus. Saksikan video saya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi data karyawan. Aplikasi data karyawan adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan berbagai informasi terkait karyawan dalam suatu organisasi. Aplikasi ini membantu menyederhanakan proses SDM, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Baiklah, di sini sudah terlihat programnya ya teman-teman. Di sini ada program untuk data karyawan. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian database. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, baik teman-teman, di sini terlihat database saya yang telah saya buat, yaitu database untuk data karyawan. Di sini saya buat 7 kolom untuk data karyawannya. Untuk yang pertama, kolom pertama ada NIP, bertipe data varchar, panjang 50, nullable, no, keterangan, yaitu nomor induk pegawai sebagai identitas unik tiap karyawan. Nah, untuk kolom kedua, yaitu sini saya buat nama, bertipe data varchar, panjang 50, nullable, no, keterangan, yaitu nama lengkap karyawan. Untuk kolom ketiga, jabatan, bertipe data varchar, nullable, no, keterangan di sini adalah jabatan, yaitu jabatan atau posisi kerja karyawan. Untuk kolom keempat, yaitu jenis kelamin, tipe data varchar, panjang 15, keterangan jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Dan kolom kelima, yaitu agama, tipe data varchar, panjang 15, nullable, no, keterangan agama karyawan. Dan untuk kolom keenam, yaitu status, tipe data varchar, panjang 15, nullable, no, keterangan status pernikahan atau kepegawaian, misalnya menikah atau belum nikah. Untuk kolom ketujuh, itu sini saya buat alamat, bertipe data varchar, panjang 25, nullable, no, keterangan alamat tempat tinggal karyawan. Baiklah, di sini sudah terlihat programnya ya teman-teman. Di sini ada program untuk data karyawan sendiri. Di situ ada import Java SQL connection, adalah kelas-kelas dari Java SQL yang digunakan untuk interaksi dengan database. Lalu ada import Java Swing, Jobtion Pen, yaitu digunakan untuk menampilkan dialog pesan, misalnya pesan error atau konfirmasi. Lalu ada import Java Swing Table, yaitu digunakan untuk mengatur data dalam komponen tabel GUI. Lalu di sini ada kelas atau public class untuk data karyawan extends Java Swing, yaitu karyawan data ini adalah kelas utama untuk jendela aplikasi atau frame dan dibuat menggunakan Swing. Lalu di sini ada metode tampil data. Nah, metode tampil data itu adalah untuk mengambil data dari database dan menampilkannya di JTable. Contohnya di situ ada model untuk NIP, nama, jabatan, status, dan lain-lain. Nah, di sini adalah contoh untuk program data karyawan yang telah saya buat. Di situ ada import Java SQL connection, adalah kelas-kelas dari Java SQL yang digunakan untuk interaksi dengan database. Di sini kita bisa melihat desain untuk data karyawan sendiri. Untuk from input data karyawan, desainnya terdiri dari NIP, nama, jabatan, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama, status menikah atau di situ ada pilihannya menikah atau belum menikah, dan alamat. Dan di situ ada tombolnya yaitu simpan, edit, dan hapus. Di situ juga ada tabel yang terdiri dari 7 sesuai dengan kolomnya. Di situ kita bisa mengklik tombol simpan dan kembali ke program yang tadi. Di sini ada kita masuk ke program loginnya. Di sini kita lihat untuk programnya apakah sudah cocok. Nah, jika tidak ada yang error, kita lihat sini tidak ada yang error. Lalu kita masuk ke desainnya.
loginnya, kita lihat desain loginnya, form loginnya. Lalu kita klik tombol login dan di sini masuk ke program yang tadi ya. Lalu kita debugkan saja untuk melihat hasilnya. Nah, jika keluar seperti ini, kita masukkan saja username-nya dan password-nya. Saya buat admin dan admin. Lalu kita klik login dan login berhasil. Lalu akan muncul from input data karyawan seperti ini. Kita akan mengisi nick-nya. Di sini saya buat nick-nya 23456 dan namanya Fitri. Untuk jabatannya karyawan, agamanya Islam, status belum nikah, dan alamat sini saya buat kisaran. Lalu untuk jenis kelamin perempuan, lalu kita klik tombol simpan dan data karyawan berhasil. Terima kasih karena telah melihat video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.